Wih, Alia, Apa? cuma ini berita ya? Ini Presiden Prabowo menolak bantuan asing di Sumatera, Indonesia mampu. Ih, kenapa dia mau tolak? Padahal di sana jelas-jelas ada bencana, baru dia Itu tolak. loh, dorang pikasi yang sekali di sana baru dia Iya. tolak. Presiden macam apa ini? Sama kemarin ternyata Malaysia ada sumbang 500 ringgit Malaysia untuk pelajar rakyat Indonesia yang terdampak bencana Sumatera. Iyo, Iya. baru Indonesia macam tiada. Tidak, siapa tahu kan. Orang kan tidak tahu kalau Indonesia. Tidak, tapi Presiden Prabowo kemarin melarang orang asing untuk bersumbang di Sumatera itu, baru orang bersumbang lagi di sini. Tapi kan Tidak. siapa tahu itu baru. Kalau ada pasti ada berita Indonesia bersumbang, ini tidak ada. Iya. Inilah bahayanya ketika kita melihat hidup di era scroll. Satu slide, satu potongan video, satu kalimat caption, lalu merasa sudah tahu semuanya. Padahal informasi yang dipotong-potong itu sudah seperti cerita tanpa awal dan akhir. Kelihatannya sih jelas, tapi sebenarnya sangat-sangat menyesatkan. Bayangkan, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan. Nah, kebijakan itu punya latar belakang, data, tujuan, dan dampak jangka panjang. Namun di media sosial yang muncul hanya satu potongan kalimat, pemerintah menaikkan biaya lah, Bahlil melakukan inilah, Prabowo melakukan inilah, dan tanpa diberikan data yang lebih lanjut. Ini bukan sebagai saya membela pemerintah, tapi sebagai edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi dalam mengolah informasi yang masuk. Inilah bahayanya misinformasi dan disinformasi. Nah, sobat, tanpa penjelasan kenapa, tanpa konteks siapa yang terdampak, tanpa solusi yang disiapkan, akhirnya apa yang terjadi? Netizen ini mudah terpancing emosinya, perdebatan mudah sekali dibuat, dan kepercayaan kepada pemerintah mudah runtuh. Bukan karena kebijakannya yang salah. Memang sih ada sebagian kebijakan-kebijakan yang memang kurang bisa diterima oleh masyarakat. Namun kita lebih membahas bagaimana masyarakat atau netizen itu sering salah tangkap kepada beberapa potongan-potongan video atau potongan-potongan slide foto yang ada di Instagram atau TikTok atau yang suka dibuat jerak-jeduk. Ini malah membahayakan literasi kita. Nah, disinilah misinformasi dan disinformasi sangat bekerja. Nah, misinformasi terjadi ketika kita membagikan informasi yang salah atau tidak lengkap tanpa niat jahat. Kita hanya ikut repost karena ini merasa sangat penting, padahal belum tahu kebenarannya secara utuh. Sementara disinformasi itu jauh-jauh lebih berbahaya. Ini sengaja membuat propaganda, sengaja membuat video dan disebarkan. Potongan video dipilih, kalimat yang dipelintir, dan konteksnya sangat jauh berbeda dengan kenyataannya. Nah, itu tujuannya agar memancing emosi atau aka reggae bait, agar publik itu marah dan menonjok salah satu tokoh tertentu. Nah, ironisnya sobat, yang paling penting dan cepat viral justru bukan yang paling benar, melainkan siapa yang paling memainkan emosi para netizen. Nah, ini bahaya sekali. Karena itu berhentilah sejenak untuk bereaksi, teman-teman. Marilah kita sama-sama meningkatkan literasi kita dalam berdigitalisasi. Nah, segitu aja dari kami. Semoga kita adalah orang-orang yang terliterasi.